Teks non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi antara lain sejarah, buku resep, buku petunjuk, berita, iklan, pengumuman, dan sebagainya. Cerita perjuangan para pahlawan Indonesia mulai dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam hingga pahlawan kemerdekaan merupakan contoh teks non-fiksi karena ditulis berdasarkan kisah nyata. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks yaitu 1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan saksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Jadi, informasi penting yang bisa kita ambil dari teks di atas adalah nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Informasi yang kedua, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 di usia 92 tahun. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah contoh dari peta pikiran. Kamu bisa membuat peta pikiran seperti contoh ini. Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di daerah Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi. Raja yang sangat terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan pada Raja Purnawarman yang berhasil dalam mengatasi banjir dan irigasi. Raja ini membangun saluran air dan memberantas perompak. Sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, dan peduli terhadap rakyatnya. Peninggalan dari Raja Purnawarman yaitu sebuah prasasti yang bernama Ciaruteun. Pengaruh prasasti ini adalah sebagai sumber sejarah. Selanjutnya, Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memimpin Majapahit didampingi oleh mahapatihnya yang sangat hebat, yaitu Patih Gajah Mada, dan mencapai masa kejayaan.
Berbagai kegiatan ekonomi dan kebudayaan sangat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Raja Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan, yaitu gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Raja Hayam Wuruk, sebuah kitab negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Peninggalan ini berpengaruh dan digunakan istilahnya Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Beliau adalah putra sulung dari Hamengkubuwono III yang merupakan Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro mempersatukan masyarakat di Pulau Jawa untuk merebut hak merdeka dari penjajah yang sewenang-wenang. Bersama rakyat dengan semangat juang yang membara, Diponegoro mampu membuat penjajah Belanda kewalahan. Puncak perjuangannya terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada saat itu disebut dengan peristiwa Perang Jawa. Sikap yang sesuai dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap yang sesuai melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Sikap yang belum sesuai tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Sikap sesuai yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Sikap yang belum sesuai saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Sikap yang sesuai berikutnya menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sikap yang belum sesuai memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang keempat, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sikap yang belum sesuai melanggar peraturan yang telah dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Sikap yang sesuai berikutnya menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sikap yang belum sesuai menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepahlawanan, jujur dan tekun. Pengamalannya, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. Cinta tanah air. Pengamalannya, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Nilai kepahlawanan yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Pengamalannya, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Nilai kepahlawanan yang keempat, rela berkorban. Pengamalannya, menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nilai kepahlawanan yang kelima, kerja keras. Pengamalannya, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Selanjutnya, kita belajar tentang tinggi rendah nada. Tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Tangga nada terdiri atas 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Nada-nada tersebut dapat dituliskan dalam bentuk not angka atau not balok. Perhatikan tangga nada berikut ini. Pada not balok, nada-nada dituliskan pada garis para nada dalam bentuk gambar atau simbol.
Letak dan bentuk lambang menunjukkan panjang pendek bunyi suatu nada. Semakin tinggi nada, letaknya semakin ke atas. Nada juga dapat dituliskan dengan simbol angka atau disebut not angka. Tinggi rendah nada pada not angka disimbolkan dengan urutan angka. Perhatikan urutan simbol not angka di bawah ini. Halo teman, Cici akan menemani kita menyanyikan notasi angka lagu Maju Tak Gentar. Ingat ya, not angka berwarna hitam kita nyanyikan dengan nada sedang. Sedangkan not angka berwarna merah kita nyanyikan dengan nada tinggi. Ayo kita nyanyikan bersama notasi lagu Maju Tak Gentar ini teman. Kita bisa menyanyikannya mengikuti iringan piano atau keyboard. Mudah bukan? Ajak teman-temanmu untuk bernyanyi bersama ya. Dah.